Kita masuk ke alam bawah sadar. Nah, ini adanya di dimensi jiwa. Ternyata letak jiwa tadi, alam bawah sadar, adanya di jantung Bapak dan Ibu. Jantung, di dalam jantung ditemukan ada otak. Dan kecerdasan otak dalam jantung 2 miliar kali lebih pintar daripada otak kepala. Ini ilmu fisika. Saya temukan ini dalam kajian fisika. Suatu hari ditelitilah oleh Bruce Lipton, seorang lelaki baik-baik, mendapatkan jantung orang yang baru bunuh diri. Tiba-tiba dia menjadi pecandu narkoba dan minuman keras sejak menggunakan jantung baru itu. Ternyata orang yang bunuh diri itu adalah pecandu. Anehnya jantung baru ini membuat dia bertemu dengan mantan istri dari orang yang bunuh diri. Dia menikahi, lalu perkawinan tidak bahagia, sering bertengkar, dan akhirnya dia pun meninggal dengan cara bunuh diri persis seperti pemilik jantung sebelumnya. Bruce Lipton melakukan ini berkali-kali pada banyak orang dan mengamati, sehingga disimpulkanlah jantung adalah sebuah gudang alam bawah sadar yang mampu menentukan kualitas hidup seseorang. Jadi kenapa alam bawah sadar kita nampak tidak cerdas? Karena kita sering menaruh di alam bawah sadar kita sampah-sampah jiwa. Rasulullah bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat jasadu kulluhu, idza fasadat jasadu kulluhu, ala wahya qalbu." Namanya qalbu, hati kita sering ditaruhin sampah, benci, dendam, sakit hati, itu sering ditaruh dalam hati kita. Akibatnya error semua sistemnya. Saya pernah punya pasien yang datang di klinik kami, menderita sakit kesemutan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena saya terapis kuantum, saya sudah tahu penyakitnya pasti ada di kolbunya. Saya tanya, "Ibu, siapa yang ibu benci?" "Enggak ada, saya baik sama semua orang Betawi." "Bu, kalau sakit sudah seperti ini, biasanya ada yang ibu benci, walaupun hanya satu orang saja. Beritahu kepada saya." Maka sang ibu tiba-tiba menangis, "Saya benci sama nenek dari suami saya." "Emang kenapa si nenek?" "Sekarang si nenek udah meninggal, tapi sampai sekarang saya masih sakit hati. Bahkan saya udah bilang sama Allah, kalau perlu saya gugat di pengadilan Allah nanti." Masya Allah, dendamnya sampai sedemikian rupa karena si nenek ketika masih hidup dia selalu memarahi, dan kalau marah mulutnya nggak bisa dijaga. Dia bilang kepada anaknya, "Gue sumpahin anak lu diperkosa orang." "Kok nenek ngedoain cucu supaya diperkosa orang, Bunda? Nenek macam apa itu?" "Sakit hati saya," katanya, dan dia tidak bisa memaafkan. Akhirnya saya bilang, "Ibu mau sembuh gak?" "Mau." "Maafin." "Gak bisa, Bunda gak ngerasain perasaan saya." "Bu, kalau ibu mau sembuh, maafkan." "Sekarang anak ibu diperkosa orang atau tidak?" "Tidak." "Berarti doa si nenek tidak ijabah. Kasihan nenek dalam kubur takut disiksa Allah." Maka dia maafkan. Ketika dia maafkan, semua sakit kesemutannya hilang lenyap seketika. Ada apa dengan misteri kolbu ini? Dan akhirnya saya menemukannya ada dalam pembelajaran tentang dimensi ruhiyah. Klik B. Oke, nah dia. Inilah alam tak sadar. Ternyata ketika seseorang membenci orang lain lalu menderita sakit secara fisik karena kebencian, penyebabnya karena ada faktor ruh di dalam diri kita. Kita dikasih 2 ruh oleh Allah. Ruh yang pertama bernama Ruhul Hayati. Ikuti saya, Ruhul Hayati. Ruhul Hayati. Ruhul Hayati. Nah, Ruhul Hayati itu artinya nyawa. Nyawa ikut saya kemana saja. Saya berjalan dia ikut. Saya belok ke sini nyawa saya ikut. Karena dia menempel di dalam badan saya. Dia hanya akan keluar lalu saya mati. Itu namanya Ruhul Hayati. Kita dikasih makhluk ruh lainnya yang bernama Ruhul Yaqdah. Ikuti saya, Ruhul Yaqdah. Ruhul Yaqdah. Ruhul Yaqdah. Nah, apa itu Ruhul Yaqdah? Ruhul Yaqdah adalah jiwa, otak dalam jantung. Nah, jiwa dengan Ruhul Hayati, nyawa, beda. Kalau nyawa nempel, kalau jiwa bisa jalan-jalan.
Dia bisa keluar ke masa lalu, bisa keluar ke masa depan, bisa terjebak di ruang yang lain. Kenapa si ibu tadi menderita kesemutan? Karena jiwanya memusuhi orang yang sudah meninggal dunia. Maka jiwanya seperti masuk ke alam kubur. Di alam kubur ada semut, ada belatung, ada kalajengking, ada ular, ada macam-macam. Itu yang membuat dia menderita sakit kesemutan. Ketika dia memaafkan orang dari dalam kubur, kembalilah si ruhul hayakdahnya atau jiwanya kembali ke dalam dirinya, maka sakitnya bisa hilang lenyap. Karena dia berhasil memaafkan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kita kalau pengen bisa berinteraksi dengan makhluk ruhani, maka pastikan bahwa jiwa kita ini ada di hari ini. Jangan jalan-jalan ke masa lalu, jangan jalan-jalan ke masa depan, jangan juga ketinggalan di mesin cuci. Coba diperiksa, jiwanya ada di mana sekarang? Ada di sini atau di mesin cuci? Takut lagi ngegiling cucian. Ya, kalau ada yang tertidur berarti jiwanya udah nyampe tempat tidurnya. Nah, hari ini saya akan peragakan seperti apakah perjalanan ruh itu. Oke, lihat saya. Ini adalah hari ini. Banyak orang benci dengan hari ini. Nyebelin, punya suami kayak begitu, punya orang tua kayak begitu, mertua begitu, ipar begitu. Ih, gak enak banget sih hidupku. Maka dia seperti orang yang memiliki jiwa yang bergeser dari apa yang seharusnya diterima. Kata Allah, terima enggak hari ini? Enggak mau ya Allah. Terima hari ini? Enggak mau. Terima. Maka Allah yang memaksa kita untuk menerima kenyataan di hari ini. Kalau masa depan ada di sana, kita dalam keadaan penolakan hari ini jalan, kira-kira enak nggak jalan begini, Bu? Enak nggak? Bisa lihat masa depan tapi capek, bener? Itulah perasaan orang yang menolak kenyataan hari ini. Celakanya bukan cuma menolak kenyataan hari ini, kita sering memiliki kebencian akan masa lalu. Ini gue jadi susah nih, gara-gara gue kawin sama dia nih. Nah, madeplah ke belakang. Nih yang udah nyusahin saya nih. Masa depan, kira-kira kalau kita jalan begini enak nggak? Enak nggak? Apa bisa lihat masa depannya? Nggak kelihatan. Dia bisa berjalan tetapi bisa nyasar karena bisa belok kemari. Atau mungkin dia entah bisa jalan atau tidak. Itulah perasaan orang yang terjebak dengan masa lalunya. Makanya sakitnya nggak karu-karuan secara fisik. Paham dulu sampai sini? Cara yang paling aman menterapi diri kita tentang dimensi ruhiyah ini adalah terima dulu kenyataan hari ini. Ya udah deh, takdir saya kali kawin sama dia. Lumayan buat diajak kondangan. Cakep gitu ya. Kita nerima dulu. Udahlah, hidup mau mengalir aja bagaikan air. Terima aja kenyataan hari ini. Kita sudah terima kenyataan hari ini. Lurus gak kira-kira? Enak, udah lurus. Tapi ingat, kalau masih benci sama masa lalu, maka kita akan ketarik ke belakang. Set, bisa jalan gak? Bisa, tapi berat sekali. Persis seperti ketapel yang ditarik ke belakang. Berat. Cara paling aman adalah melepasnya. Set. Ya Allah, aku maafkan masa lalu. Aku terima semua telah berakhir. Maka hidup kita persis seperti ketapel yang tadinya berat, kita lepaskan. Bakal melesat cepat gak? Melesat cepat. Seperti itulah hidup manusia digambarkan dalam dimensi ruhiyah. Usahain mulai hari ini kita memaafkan orang-orang yang sangat kita tidak sukai, supaya kita bisa melihat masa depan ada di depan mata kita. Lepasin. Siapa yang merasa kehilangan cinta di masa lalu, cintanya akan digantikan. Siapa yang merasa pernah dirugikan dan ditipu orang tentang hartanya, hartanya dikembalikan. Persis seperti ketapel. Siapa yang merasa kehinaan dirasakan di masa silam, kemuliaan didatangkan di hari ini. Semakin cepat memaafkan masa lalu, maka insya Allah kita semakin bisa melihat masa depan kita. Bisa dipahami sampai sini? Tapi gimana cara maafinnya? Mau belajar cara maafkan masa lalu? Ikuti saya. Ada tulisan di depan. Baca dulu ya. Semua sudah benar adanya. Tidak ada yang salah.
Karena Allah menghendaki itu semua terjadi. Ya. Jadi Bu ya, Pak, ini kalimat bakunya saya belajar dari seorang dokter ahli tentang mengubah nasib kita, dan alhamdulillah hidup saya menjadi luar biasa sejak belajar tentang teori ini. Cara menerapkannya adalah kita akan menyapa diri kita. Ikuti saya. Ya Allah, saya yang bernama. Sebut nama masing-masing, bin atau bintinya. Saya sebut nama saya ya. Kurnia Widiatuti binti Warnali. Ingin memaafkan masa lalu saya yang pedih, yang menyakitkan, yang melukai, yang menyesakkan jiwa. Silahkan dibayangkan masa lalu yang ingin kita hapuskan, orang-orang yang ingin kita maafkan. Jika kita mengenalnya, silahkan disapa namanya. Ya Allah, hapuskanlah masa lalu yang kelam itu dalam catatan diri saya. Semua sudah benar adanya, tidak ada yang salah, karena Allah menghendaki itu semua terjadi. Tarik nafas, telan, hembuskan lewat mulut. Baca doanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham? Lakukan setiap saat, setiap kali kita mengingat masa lalu yang pahit. Jika sudah sering dihapus masih keulang, itu tanda kita selalu menceritakannya berulang-ulang kepada orang yang banyak di setiap tempat dan di setiap kesempatan. Maka kita pun harus menghapusnya dengan cara berulang-ulang juga. Jangan kaget, setelah kita melepaskan energi masa lalu kita betul-betul bisa ngelihat masa depan kita. Jodoh depan mata yang gak kelihatan jadi kelihatan. Rezeki yang sempit tiba-tiba semua kelihatan begitu mudah. Harapan-harapan yang semu sekarang menjadi nyata. Anak yang susah diurus tiba-tiba gampang diurus. Semua hanya karena ada kebencian yang membuat kita sulit untuk menangkap pesan-pesan kehidupan. Rajin memaafkan karena kita akan berada di dimensi ruhiyah yang membuat semuanya cepat diatur. Anak kita dijaga malaikat Allah untuk berubah tanpa kita apa-apain, karena kita telah menghapuskan masa lalu yang pahit ada dalam diri kita. Anak kita adalah kita. Kalau ada anak cengeng, yang pertama diperiksa emaknya cengeng apa enggak. Jangan-jangan emaknya lagi nangis. Kalau punya anak pemarah, emaknya tukang marah-marah apa enggak, karena anak kita adalah kita. Kalau punya anak keras kepala, emaknya keras kepala apa enggak. Kok emaknya terus, kapan bapaknya? Karena ibu menyumbang 3 kromosom karakter di DNA anak. Ayah cuma nyumbang 1 karakter. Berarti kalau anak jelek itu anak ibunya. Tapi kalau anaknya soleh dan solihah, anak siapa? Ibunya juga. Ayah nggak kebagian gitu ya. Alhamdulillah. Ayah meskipun hanya menyumbang 1 kromosom, sangat berpengaruh dalam jiwa anak. Karena kromosom ayah ditentukan dari kehalalan dalam mencari nafkahnya. Harta yang halal akan menyelamatkan kesolehan di dalam sebuah keluarga. Semoga jadi inspirasi. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kalau nyawa kita, ruh kita sudah ada di hari ini, pastikan nggak jalan-jalan ke masa depan. Karena kalau jalan-jalan ke masa depan jadinya begini, kepo, pengen tahu aja ada apa di masa depan. Kira-kira enak nggak jalan begini? Capek lama-lama. Apa maksudnya? Jadwal seminar saya sudah penuh dari Januari sampai Desember tahun ini. Tahun lalu juga demikian. Di tahun lalu di bulan Februari, orang yang membooking jadwal saya di bulan September nelpon saya. Bunda, nanti bulan September tak ajak jalan-jalan ke Papua ya. Manokwari, Sorong, nanti kita jalan-jalan ke Raja Ampat, kata kawan saya yang di Jawa Timur.
Lalu saya tanya, iya Mbak, insya Allah siap. Naik pesawat terbang berapa jam menuju Papua? Sekitar 9 sampai 15 jam tergantung ketersediaan pesawat terbang. Tiba-tiba saya shock, saya pengen pingsan, saya ngos-ngosan. Ngebayangin perjalanan panjang, itu udah masih di Indonesia Mbak. Iya, mending aku umroh, udah nyampe Mekah dan Madinah. Saat itu saya bilang, Abi, kayaknya Umi belum siap deh ke Papua. Saya mendadak menjadi orang stres. Kenapa? Baru saya pahami, karena jiwa saya jalan-jalan ke bulan September. Saya masih di bulan Februari. Untung saya udah ngerti teori ini. Maka saya panggillah jiwa saya, hai, jangan jauh-jauh mainnya. Udah nyampe bulan September aja, pulang-pulang, masih Februari, saya bilang. Maka saya pun rileks kembali. Kenapa jiwa saya seperti orang yang panik? Karena masa depan masih berada di alam kegelapan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi pastikan ayah dan bunda jangan terlalu panik menghadapi masa depan. Masa depan tuh ditulisnya di hari ini, bukan diliatin, tulisnya hari ini. Mau jadi dokter, mau anak sekolah ke luar negeri, mau masuk pesantren, tulisnya hari ini. Lalu biarlah Allah yang memperjalankan menuju ke masa depan. Jangan kaget, masa depan kita ditentukan di hari ini. Kenapa? Karena rumus masa depan apa? Kenyataan hari ini adalah mimpi hari kemarin. Maka kenyataan hari esok adalah mimpi di hari ini. Bermimpilah di hari ini yang banyak. Menuliskan catatan-catatan impian, itu cara terbaik kita melahirkan orang-orang yang hebat. Tepuk tangan buat kita semua hari ini. Alhamdulillah.